Seperti yang kita ketahui, biasanya komputer klien ini ialah komputer yang digunakan oleh user atau pengguna untuk mengakses sumber daya yang ada di jaringan komputer klien, terkadang ditunjuk sebagai workstation. Baiklah, lanjut ke komponen kedua ialah komputer server. Komputer yang digunakan sebagai penyedia layanan yang akan diakses oleh klien baik dari smartphone, laptop, perangkat klien yang lainnya. Baiklah, lanjut ke komponen ketiga yaitu Network Interface Card atau disingkat NIC, yaitu kartu jaringan atau LAN card adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Oke, lanjut ke komponen yang keempat yaitu wireless card. Wireless card adalah sebuah perangkat untuk menangkap sinyal dan menghubungkan sebuah perangkat ke jaringan nirkabel. Oke, lanjut ke komponen yang kelima yaitu Bluetooth card. Bluetooth card adalah sebuah perangkat untuk menangkap sinyal dan menghubungkan antar dua perangkat tanpa kabel secara privat, seperti gambar di atas. Baiklah, lanjut ke komponen keenam yaitu router. Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya, serta dapat menghubungkan jaringan LAN ke internet, seperti yang dilingkari hijau di atas. Baiklah, lanjut ke komponen yang ketujuh yaitu modem atau ONU, modulator demodulator yang dikenal dengan istilah modem, memiliki arti sebagai alat komunikasi dua arah yang mengubah informasi dari sinyal digital ke sinyal analog dan sebaliknya dari sinyal analog ke sinyal digital, yang dimana modem ini berfungsi sebagai penyedia layanan internet. Baiklah, lanjut ke komponen yang keempat yaitu access point atau repeater. Access point adalah perangkat jaringan yang dipasang untuk menyebarkan sinyal transmisi jaringan melalui wireless atau tanpa kabel, dan bisa dilakukan konfigurasi untuk membatasi akses atau pengguna yang connect ke perangkat wireless tersebut. Baiklah, lanjut ke komponen yang ke-9 yaitu switch atau hub. Switch merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengalokasikan atau menghubungkan jalur lalu lintas data dari setiap segmen jaringan ke jaringan tujuan. Baiklah, lanjut ke komponen yang ke-11 yaitu kabel STP atau Shielded Twisted Pair. Kabel STP terdiri atas 4 pasang kabel terpilih yang ditujukan untuk mengurangi gangguan dengan kombinasi warna putih biru, putih oranye, putih hijau, dan putih coklat. Baiklah, lanjut ke komponen yang ke-12 yaitu kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Kabel UTP terdiri atas 4 pasang pilihan kabel seperti STP, hanya saja tidak memiliki pembungkus berlapis, sehingga harga relatif murah dan terjangkau. Jenis kabel twisted pair sering digunakan dalam instalasi jaringan berbasis topologi star. Baiklah teman-teman, gambar di atas ialah menunjukkan bahwasanya perbandingan antara kabel STP dan kabel UTP. Seperti yang kita lihat, kabel STP memiliki pembungkus di kabelnya, sedangkan kabel UTP tidak memiliki pembungkus di kabelnya. Yang dimana akibat perbandingan tersebut, pastinya harga kabel STP jauh lebih mahal dibanding kabel UTP. Baiklah teman-teman, lanjut ke komponen yang ke-13 yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial terdiri atas tembaga sebagaimana yang diselubungi plastik insulasi, kemudian dilapisi oleh serat tembaga yang berpola seperti jala ikan, dan lapisan terluar berupa insulator jaket. Insulator tersebut berfungsi sebagai pelindung dari interferensi elektromagnetik atau dalam kurung EMI, benturan, guncangan, dan gangguan alam seperti air, panas, angin, dan pengeroposan. Baiklah, lanjut ke komponen yang ke-14 yaitu kabel fiber optik, yang dimana kabel fiber optik atau serat optik mempunyai kelebihan dibandingkan dengan kabel yang lain dalam hal transfer data yang lebih cepat, melampaui 100 Mbps dengan panjang maksimum lebih dari 2000 meter.